Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada Saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Bendera, siap. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Kebetulan ibu memperanya lagi sholat, lagi menyusul. Untuk hari sekarang kita akan membahas tentang role play. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Role play, ada yang tahu? Baik. Nah, role play itu bermain peran. Sekarang ibu di sini akan membahas tentang bermain peran. Tujuan bermain peran itu seperti acting, seperti berdrama. Jadi nanti kalian di akhir setelah ibu menjelaskan kegunaan role play itu untuk apa, kalian nanti akan dibikin per kelompok. Di dalam kelompok itu nanti akan ada yang pertama yang jadi bos, yang kedua jadi anak magang, dan yang ketiga misalnya jadi OB bisa bebas mau jadi apa. Nanti di dalam sebuah bermain peran ini, di dalam role play ini, kalian dituntut untuk ada masalah, tapi harus bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang penjelasannya dulu. Menurut kalian role play ini berguna tidak untuk kalian saat magang? Tujuan dari role play ini ada yang tahu tidak apa aja tujuannya? Tujuan bermain peran ini. Nah, tujuan dari role play ini yang pertama meningkatkan pemahaman diri dan empati. Jadi, dengan adanya role play ini nanti kalian bisa mengetahui empati harus bagaimana kepada orang tersebut, seperti yang menjadi anak magang dimarahi oleh seorang bos. Jadi kalian teh mempunyai rasa kasihan. Tujuan dari ini. Yang kedua, melatih keterampilan sosial atau komunikasi. Jadi ketika kalian di depan sedang bermain peran, kalian bisa berkomunikasi secara langsung. Bagaimana nanti berkomunikasi saat bersama bos kalian ketika kalian PKL. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri terhadap konsekuensi dan
tindakan. Nah, di sini ibu akan lebih ke contohnya. Jadi contoh role play itu teh seperti apa? Jadi untuk contohnya itu seperti tentang manajemen waktu. Kalian itu nanti dibayangkan kalian dalam suatu keadaan, tapi kalian itu datangnya terlambat. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini itu perannya ada 3. Yang pertama siswa PKL kalian, yang kedua pembinanya atau bosnya, dan yang ketiga teman kerja PKL-nya. Jadi bermain perannya ada 3. Yang pertama kalian siswa PKL, yang kedua teman kalian, dan yang ketiga bosnya itu. Nah, salah satu contohnya ibu sebutkan. Yang pertama ada sebuah anak datang ke sebuah tempat, tapi anak itu sudah terlambat 3 kali. Nah, bertanyalah si bosnya itu, kenapa kamu sudah 3 kali terlambat dalam minggu ini, ada apa? Lalu menjawab siswa PKL-nya, maaf Pak, tadi lebih pagi. Nah, setelah mendengar jawaban dari bapak itu, si anak PKL tersebut yang tersinggung, sehingga nada bicaranya pun meningkat, langsung ambek-ambekan lah, sudah nama kita. Menurut pandangan kalian, ketika di sebuah tempat PKL melakukan seperti itu benar atau tidak? Tidak. Seharusnya bagaimana kalian? Langsung bunuh bos. Seharusnya kalian langsung bilang, mohon maaf Pak, itu emang betul kesalahan saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau bosnya nanya lagi, kalian bagaimana kalau seperti ini? Tidak akan mengulanginya lagi, tapi kalian diulangi lagi, kalian akan minta maaf lagi. Sambil bawa pisau ngebunuh. Nah, seharusnya, nah itu teh sebab kalian karena tidak bisa memanage waktu. Berarti harus siap-siap. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Iya. Ngomong dong. Kamu tahu nggak masuk kerja di sini jam berapa? Pulangnya jam berapa? Kamu mau ikut SOP kantor ini nggak? Kenapa? Dari jam 12 kamu tidak ada di kantor? Pergi kemana kamu? Keperluan apa? Kenapa tidak ada pemberitahuan kepada saya? Keperluan apa? Jelaskan yang benar kepada saya. Jelas-jelasnya. Kamu juga kenapa diam aja kamu? Ngomong yang bener dong. Saya tidak mengerti. Kamu punya mulut kan kalian berdua? Ya ngomong jelaskan kepada saya. Saya tidak bisa menjelaskannya karena Kalian pengen saya pecat? tidak Pak. Ya sekarang jelaskan kepada saya. Saya takut ketika saya menjelaskan Bapak bakal pecat saya Pak. Karena saya selalu berusaha terjadi. Ya kenapa kamu melakukan itu? Itu kamu tahu
kamu salah, kamu takut dipecat, tapi kenapa kamu melakukannya? Saya kepepet, Pak. Kepepet kenapa kamu? Jelaskan sejelas-jelasnya kepada saya. Sebenarnya waktu saya keluar siang tuh saya harus merawat ibu saya yang lagi sakit, Pak. Saya harus mencari biaya tambahan untuk memasukkan lagi, Pak. Kenapa kamu tidak cerita dari awal kepada saya? Saya pun pasti akan mengerti akan kondisi kamu. Saya ingin cerita, cuman saya takut saya tidak akan mendapatkan pekerjaan yang Bapak kasih kepada saya, Pak. Karena untuk pekerjaan ini saja gajinya masih kurang untuk saya. Saya harus cari tambahan yang lain. Maka dari itu saya siang membuka gojek. Andai saya nggak kepepet, Pak, saya jalan kayak gini. Gimana kondisi ibumu sekarang? Kondisi ibu saya itu lebih parah, Pak. Ibu saya harus masuk rumah sakit agar dia mendapatkan pengobatan yang lebih intensif, ya Pak. Habis saya ada biaya cuma. Baik kali kalian berdua jangan menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya tahu semuanya. Kalian harus mengikuti SOP kantor ini bagaimanapun caranya. Kalian bekerja di sini. Ikuti aturan yang berlaku di sini. Pak, saya tidak akan melakukan saya tidak akan melakukan ini kok. Saya tidak terganggu Bapak. Jadi kalian tahu kesalahan kalian berdua sekarang apa? Tahu, Pak. Kalian saya kasih surat peringatan, jangan mengulangi lagi. Tolong Bapaknya benar saya ya Pak. Saya masih belum bisa makan nanti. Saya ingin melakukan hidup saya keluar sakit, Pak. Saya paham posisi kamu sekarang. Saya akan kasih surat peringatan untuk kamu. Jangan mengulangi kesalahan kamu. Untuk biaya rumah sakit, ibumu butuh berapa? Berapa juga Pak? Oh ya, semangat dari kamu. Ya, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di depan sini teh mau apa ya? Apa? Ya menampilkan. Ya saya kan di bengkel. Kerusakan gitu, terus si kliennya marah-marah minta ganti rugi. Terus di sini propertinya bangku ya, tapi jadi motor. Ya udah sih lanjut. Lanjut. Kamu juga di sini dia. Ah, ini gimana sih kok motor saya jadi banyak kerusakan? Aduh, maaf ya Bu. Soalnya saya lagi kurang fokus juga Bu, maaf ya. Nggak ada kata-kata gitu dong, kan saya servis di sini buat jadi lebih bagus, kenapa malah tambah jelek? Jadi gimana ya? Ada yang bisa saya bantu? Itu Bu, karyawannya nggak benar kerjanya, masa spare part saya jadi banyak yang rusak sih? Kamu gimana sih? Komplainen yang datang dan ini yang paling pas. Gimana tuh? Maaf ya Bu. Ya, maaf. Saya juga tadi telat deh. Saya telat karena terjebak macet juga. Saya cuma nggak bisa semalam saya nggak bisa tidur. Jadi Banyak sekali alasan kamu. ya maaf ya Bu. Terus mau kayak gimana ini? Foto saya udah hancur kayak gitu, malah mana nggak ada bagus-bagusnya. Ya Bu, nanti saya coba gantikan dari mestinya kalau ada pelayanannya. Ya udahlah, tapi jangan sama dia lagi
Nah, ini bentar lagi cuma orang potong doang ini.